Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Selamat pagi. bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik, tentu kita sangat ucap syukur di mana pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama. Dan tentu ini semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan di atas kehidupan kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Untuk itu saya langsung saja mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Sebenarnya kita akan baca satu perikop ini, cuma karena terlalu panjang saya memilih beberapa poin penting saja. Ya. Langsung saja saya membacakannya. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ke-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca, ini adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Roma. Dan ketika ia berada di Roma, ia menuliskan surat ini karena kenapa? Ia melihat bagaimana kehidupan seorang prajurit Roma, di mana ketika mereka memakai baju jirah mereka memiliki perlengkapan yang begitu lengkap, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan jemaat di Efesus, ya, dengan cara mengatakan bahwa pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang paling menarik bahwa Rasul Paulus menulis suratnya ini ketika ia masih di dalam penjara. Apa tujuan Rasul Paulus menulis surat ini? Yaitu supaya jemaat-jemaat di Efesus yang sudah percaya semakin kuat di dalam iman mereka. Karena pada waktu itu ada begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu, mulai muncul nabi-nabi palsu, bahkan penyesat-penyesat. Kalau kita melihat di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis memakai begitu banyak oknum, termasuk orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, untuk menghancurkan iman yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang paling menarik adalah tulisan yang barusan kita baca bukan hanya berlaku kepada jemaat di Efesus, tetapi berlaku kepada kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya di perjanjian baru, di mana kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Ada amin? Bapak Ibu, saya mau menantang kita di tempat ini. Apakah kita percaya bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan atau salah satu, Bapak Ibu? Tentu kita sebagai orang yang sudah hidup dalam Tuhan, kita meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran firman Tuhan yang absolut. Ada begitu banyak pengajaran yang bermunculan mengatakan bahwa pengajaran saya pegang ini benar. Tetapi di dalam Amsal pasal 14 ayat 12 mengatakan bahwa ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujung-ujungnya menuju maut. Terkadang orang saat ini mengatakan, saya benar, pengajaran yang saya ikuti dari kecil ini benar. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya kita baru menganggap diri kita benar ketika kita sudah berani menguji kebenaran yang kita peroleh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang hidup di dunia ini. Ya. Musuh kita bukanlah hanya kerabat kita, tetapi roh-roh jahat, yaitu iblis. Untuk itu Rasul Paulus mengatakan kepada kita untuk memakai perlengkapan senjata Allah untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Poin pertama, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi kita bahwa apa saja perlengkapan senjata Allah yang perlu kita gunakan sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam. Ini perlu kita renungkan. Poin pertama, yaitu ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang melambangkan kebenaran yang menjadi dasar dari segala hal. Ikat pinggang di dalam prajurit Romawi biasa sering memakai ikat pinggang ini adalah sebagai tempat senjata mereka, supaya senjata mereka tidak bisa jauh dari mereka. Begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika kita memakai kebenaran firman Tuhan sebagai ikat pinggang di dalam kerohanian kita,
Artinya bahwa firman Tuhan sudah menaungi kita. Jadi ketika kita sudah berjalan, ya, ketika kita keluar, kita tetap berpatokan kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sesuatu hal yang melekat di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita perlu aminkan ini Bapak Ibu, bahwa kebenaran firman Tuhan, bahwa Alkitab adalah dasar iman kita. Tanpa Alkitab, kita tidak dapat mengetahui manakah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kita dapat mengetahui ini salah. Karena apa? Karena Alkitab. Kita mengetahui bahwa ini tidak boleh. Karena apa? Karena Alkitab. Makanya sebagai orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, perlu memakai Alkitab sebagai dasar iman yang kokoh. Artinya adalah Alkitab atau firman Tuhan kita pakai sebagai naungan hidup kita. Makanya ketika kita keluar, Alkitab selalu menjadi sandaran hidup orang Kristen. Jadi ketika ada serangan dari pihak lawan mulai menarik kita untuk jauh dari Tuhan, kita perlu berpegang teguh di dalam Alkitab. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita beralih ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu kasut kerelaan. Ini merupakan kesiapan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, ketika kita sudah dinaungi oleh kebenaran firman Tuhan, maka timbul di dalam hati kita bahwa bukan hanya saya saja yang mau diselamatkan. Oh, bukan hanya saya sendiri, biarkan dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi timbul di dalam hati kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah suatu amanat agung yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di situ Tuhan menegaskan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Ini sangat luar biasa sekali, bahwa ini adalah tugas utama orang-orang yang sudah mendapatkan kebenaran, orang-orang yang sudah dinaungi oleh kebenaran tersebut. Ini adalah tugas utama yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Ini tidak boleh maksudnya kita tidak boleh menghindar dari hal ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Ada begitu banyak anak muda saat ini tidak mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki alasan, oh saya masih muda, saya tidak bisa menegur orang yang lebih tua dari saya. Oh saya masih muda, saya masih belum bisa berkata-kata. Perkataan saya saja belum jelas, bagaimana saya menegur orang lain? Tidak. Zig Ziglar pernah berkata, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kita tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Artinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, ketika timbul di dalam hati kita untuk melayani Tuhan, maka firman Tuhan di dalam Matius mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita ada niat di dalam hati kita untuk melayani Tuhan, walaupun kita tidak memiliki kemampuan apapun, Tuhan akan pakai. Musa adalah contoh bagi kita. Bagaimana ketika Tuhan mau mengutus Musa kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Apa katanya? Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak bisa berkata-kata Tuhan. Saya tidak bisa menegur. Firman Musa saya tidak bisa berkata-kata, bahkan ngomong kepada orang Israel tidak bisa. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mencari cara. Tuhan mencari jalan keluar supaya Musa bisa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Harun. Begitu juga yang terjadi kepada kita saat ini. Ketika kita memiliki keinginan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam pelayanan ini. Karena Tuhan mau memakai orang-orang yang sungguh-sungguh timbul di dalam hatinya untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus, ya ketika ia pergi keluar, yang dipakai oleh Tuhan, ia memberitakan Injil. Apa katanya? Bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan yang paling salut ketika saya mendengarkan, ketika saya membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Ketika saya mendengarkan, ketika saya membaca ayat ini,
Bahwa Rasul Paulus dengan begitu semangat, begitu giat untuk melayani Tuhan, bahkan mati pun ia tidak takut. Mati pun tidak takut, Bapak. Karena kenapa? Dia tahu bahwa yang dia beritakan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa ia tahu bahwa kebenaran yang ia peroleh ini akan menjadi jaminan untuk masuk surga. Luar biasa. Bahwa Rasul Paulus ketika ia sudah mendapatkan kebenaran tersebut, bahkan nyawanya sendiri ia tidak kasih. Kita akan beralih ke poin ketiga, yaitu perisai iman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita sudah mendapatkan kebenaran yang pertama, kita dinaungi oleh kebenaran, kita perlu memberitakan kepada orang lain. Ketika kita sudah memberitakan, perlu yang namanya perisai iman. Ini menggambarkan iman yang kuat. Artinya kebenaran yang kita perlu kita menjaganya. Perisai adalah suatu pertahanan di dalam perang. Bahkan ketika panah api dilemparkan ke kita, maka perisalah yang menahan panah api. Begitu juga dengan iman kita. Ketika kita sudah mendapatkan kebenaran, ya kita sudah mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, maka perlu yang namanya kita menggunakan perisai iman. Artinya adalah kita mempertahankan iman kita. Ya. Karena iman yang kita peroleh adalah iman yang benar. Para nabi, para rasul rela meninggal untuk mempertahankan kebenaran. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang sudah hidup di zaman ini. Apakah kita mengabaikan hal itu? Tentu tidak. Makanya kita perlu menjaga iman yang telah kita peroleh. Begitu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini ada begitu banyak penyesat. Bahkan Thomas Ross pernah berkata bahwa penyesat itu seperti lereng yang licin. Jadi ketika kita kompromi terhadap iman yang kita peroleh, atas kebenaran yang kita peroleh, maka perlahan-perlahan kita akan jatuh ke dalam lereng yang licin. Artinya bahwa ketika kita tidak mempertahankan kebenaran yang kita peroleh, lama-kelamaan kita akan jatuh ke dalam lereng yang licin, ke dalam penyesatan. Makanya begitu banyak orang bisa saja menyesatkan kita. Sangat disayangkan bahwa ada orang-orang Kristen yang sudah percaya Tuhan masih saja jatuh ke dalam dosa. Karena kenapa? Karena tidak memiliki iman yang kokoh. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya membawa sebuah ilustrasi bahwa kehidupan orang yang sudah percaya itu bagaikan daun yang hidup, memiliki daun hijau. Ya dia setiap hari ya mungkin hidup ya. Artinya dia bertumbuh kembang. Begitu juga dengan iman kita. Ketika iman kita selalu bertumbuh, maka kehidupan kita akan semakin sejalan dengan Tuhan. Ya begitu, kita akan semakin bertumbuh di dalam ini. Tetapi ketika kita menjauh dari kebenaran, kehidupan kita seperti bunga yang layu ini. Lama-kelamaan akan jatuh. Setelah jatuh dan jatuh dan jatuh, maka kita tidak akan berbunga lagi di hadapan Tuhan. Untuk itu kita tetap berhati-hati. Kita tetap berhati-hati atas iman yang kita peroleh. Kita harus memegang dengan teguh, bahkan sampai taruhan nyawa pun. Kita persiapkan bahwa kita harus mengambil teladan Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada amin untuk firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan yang harus kita dengar bukan hanya berlalu begitu saja. Kita mendengarkan di telinga keluar telinga kita, tetapi kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita merenungkan, oh Tuhan, saya mau melayani Engkau Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan saya mau menjadi hamba-Mu yang setia. Berikanlah saya kesetiaan seperti Rasul Paulus yang merelakan nyawanya hanya untuk kebenaran. Pakai saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Dan untuk itu saya mengingatkan kepada kita, hati-hati, hati-hati dan berhati-hati. Karena penyesat-penyesat seperti lereng yang licin. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan jatuh ke dalam lereng yang licin itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Maranatha. 14:03 detik. Berapa? 14:03 detik. 14:03. Tidak ada potong waktu.